Oke, ini adalah video pertama dari serangkaian series Fundamental Matematika New Version, anjay. Jadi di video terbaru ini Alternatif akan membuat sebanyak 50 episode dari Fundamental Matematika yang mesti banget kalian pahami sebelum terjun, menyelam, diving, terjun dan menyelam di pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematis. Dan video ini juga bisa banget kalian pakai sebagai pondasi dasar untuk Matdes, SIMAK, UI, Mat IPA, UGM ataupun Matdes UGM gitu ya. Pokoknya ini basic banget. Series ini mencakup semua materi yang pernah kalian pahami waktu SD, SMP, SMA ya, yang kalian ingat sejenak lalu kemudian ulangan dan kalian lupakan. Oke. Di video awal gua nggak banyak membahas sesuatu ya, tapi ini penting banget buat kalian ketahui dan pahami bahwa angka dan bilangan adalah dua hal yang berbeda ya. Definisi angka dan bilangan, gua nggak mau mendefinisi gue tidak ingin mendefinisikan dengan ribet. Cukup gue berikan singkat saja, anjay, seperti kagem ya. Oke, singkat saja gitu ya. Jadi angka itu adalah berupa simbologi ya. Jadi angka itu merupakan sebuah simbol ya. Jadi angka adalah apa? Simbologi. Ya, angka itu adalah sebuah simbologi. Simbologi dari apa? Simbologi dari yang kita sebut sebagai bilangan. Ya, jadi angka merupakan simbolisasi atau simbologi ya dari sebuah bilangan. Angka yang berdiri sendiri tanpa suatu makna, ya dia hanya sekedar simbol. Ya, angka tanpa makna dan tanpa nilai itu hanya sebuah simbol. Misalkan ketika kita belajar berhitung waktu kita masih kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, itu merupakan ya hanya simbol biasa doang tanpa makna gitu ya. Nah, sedangkan ya, bilangan itu merupakan angka yang punya nilai dan juga tujuan. Nah, jadi angka itu angka itu adalah punya nilai dan juga punya tujuan. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menyatakan besaran atau banyaknya. Nah, itu menggunakan konsep bilangan. Kalau di bahasa Indonesia, angka dan bilangan ini kesamaannya sama kayak apa ya? Huruf dan kata. Jadi huruf itu kan simbol juga gitu kan. Jadi ya huruf tuh kalau misalkan dia berdiri sendiri, ya dia kayak nggak ada makna apa-apa gitu. Tujuannya juga apa. Tapi kalau misalkan huruf itu disusun, diletakkan sehingga punya makna atau punya nilai, maka dia akan menjadi sebuah kata gitu. Ya, kedudukannya kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia sama seperti itu gitu ya. Misalkan gini, ketika kita menulis tadi ya, ketika kita berusaha untuk menulis ya, misalnya kita menulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, ini hanya sebuah simbolisasi tanpa makna. Tapi kalau misalkan bilangan ya, bilangan misalkan kita tulis 3 gitu ya, 3. Misalkan kita tulis ya, misal kita menulis sebuah angka 3 ya, kita tulis hurufnya 3. Nah, dari sini jelas bahwa penulisan 3 dan dalam huruf Latin 3 itu punya tujuan. Kita tujuannya untuk apa? Misalkan kita untuk jumlahkan dengan bilangan yang lain
Ya, sehingga kuantitasnya jelas bahwa 3 itu TIGA itu ya kuantitasnya jelas gitu kan. Maknanya jelas bahwa 3 itu punya tujuannya untuk apa? Bisa mendeskripsikan banyaknya gitu ya. Ya, misalkan 3 itu kita sandingkan dengan angka lain. Misal lagi kita menulisnya 1, 3. Nah, kita tulis sebagai 13. Nah, 13. Nah, 13 ini ya bisa kita berikan makna bahwa suatu kuantitas banyaknya itu sebagai 13. Gitu. Ada satuan, ada puluhan. Satuan itu yang berdiri di depan. Satuan itu yang berdiri di belakang, ya puluhan itu ya di depan. Gitu. Jadi kalau misalkan sebuah digit atau angka itu berdiri sendirian, ya dia tanpa makna apa-apa gitu. Ya satu apa tapi maknanya. Tapi kalau bilangan, ya itu dia punya makna. Satu, kuantitasnya 1, ya termasuk katakanlah misalnya bilangan bulat, ya, nah itu dia punya makna. Tapi kalau misalkan angka gak punya makna apa-apa, makanya yang dikelompokkan jadi bilangan bulat, bilangan desimal, ya bilangan apalagi bilangan bentuk pecahan atau bilangan rasional gitu. Nah, itu merupakan kumpulan-kumpulan angka yang punya makna yang kelak nanti mau kita lakukan ya operasi matematika gitu. Jadi yang dioperasikan dalam matematika itu sebenarnya bukan hanya angka, tetapi makna di dalam angka tersebut yang kita sebut sebagai bilangan. Ya, kalau kita cuman menulis misalnya angka 2 sama 0 tanpa pemaknaan apapun, apa artinya 2 sama 0? Nggak ada, dia hanya sekedar simbol aja. Tapi kalau misalkan 20 ini kita pahami dan kita yakini sebagai ini punya makna jumlahnya atau sebuah kuantitas 20. Lalu kemudian kita jumlahkan dengan 3 gitu. Ternyata ada kuantitas 20 yang ditambah dengan kuantitas 3. Jadi kuantitas keseluruhan berapa? Nah, itu. Ya, jadi ada 23 sebuah bilangan yang dihasilkan dari penjumlahan sebelumnya, yaitu 20 dan 3. Kayak gitu. Jadi ya angka itu simbologinya tanpa adanya makna. Sedangkan bilangan ya dia ada maknanya.